Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Stambuk F221-19017 dan teman kelompok saya Septerlan Manitu Stambuk F221-19073 dan Rena Margareta Stambuk F221-19027. Kami akan mempresentasikan maket struktur yang telah kami buat, yaitu struktur lipat. Jadi, struktur lipat merupakan bentuk struktur yang memiliki kekuatan satu arah yang diperbesar dengan menghilangkan permukaan pelanar sama sekali dan membuat deformasi besar pada plat sehingga tinggi struktural plat semakin besar. Di sini kita telah memperlihatkan maket yang telah kami buat. Maket yang kami buat yaitu terbuat dari kertas sehingga menghasilkan bentuk yang unik. Kami melakukan beberapa tahap analisa. Pada tahap pertama, kami menelaah struktur lipatan, yaitu memiliki bentang 20 meter, panjangnya 12 meter, tingginya 12 meter, dan jarak antar kolom yaitu 3 meter. Struktur lipatan adalah bentuk yang terjadi pada lipatan bidang-bidang datar, di mana kekakuan dan ketepatannya terletak pada keseluruhan bentuk itu sendiri. Bentuk lipatan ini mempunyai kekakuan yang lebih dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang datar dengan luas yang sama dan dari bahan yang sama pula. Hal ini dapat dijelaskan karena momen energi yang didapat dari bentuk lipatan akan jauh lebih besar daripada momen energi yang didapat dari bidang datar. Penggolongan plat lipat terbagi menjadi 9 jenis plat lipat. Yang pertama yaitu folded plat 2 segmen, yang kedua folded plat 3 segmen, yang ketiga folded plat bentuk Z, yang keempat folded plat dinding, yang kelima folded plat kanopi, yang keenam folded plat runcing, yang ketujuh folded plat penyangga tepi, yang delapan folded plat truss, dan yang terakhir adalah folded plat rangka kaku. Jenis plat lipat yang kami gunakan adalah folded plat penyangga tepi. Plat tepi dapat digunakan dengan struktur atap dibuat terlihat sangat tipis jika plat tepi ditopang oleh rangkaian kolom. Struktur ini cocok digunakan untuk bangunan tinggi dengan desain atap yang tipis. Kelebihan dari struktur lipat ini yaitu konstruksi yang ringan. Untuk bentang 30 meter hanya dibutuhkan ketebalan 6 cm sehingga mengurangi biaya konstruksi. Kemudian, mampu untuk digunakan sebagai bentang lebar dan secara estetika lebih menarik. Dari segi konstruksinya, sebagai bidang vertikal yang dapat menggantikan kolom-kolom dan sebagai bidang horizontal dapat menggantikan balok-balok bentangan dengan perbandingan tertentu antara bentangan dan tinggi lipatan. Dan dari segi bentuknya, untuk bentuk konstruksi lipat ini sangat sesuai untuk bentuk-bentuk atap di daerah-daerah yang banyak turun hujan. Bentuk ini baik pula digunakan untuk mengatur akustik dan cahaya. Kekurangan dari plat lipat ini yaitu yang pertama, pemasangan yang lebih sulit, yang kedua, harus akurat saat pemasangan, dan yang ketiga, butuh pengawasan dan cara bekerja yang baik. Hal ini berhubungan dengan minimnya alat-alat modern dan tenaga terlatih di Indonesia. Selanjutnya kita lakukan uji beban pada maket struktur yang sudah kita buat. Pertama-tama kita lakukan uji coba dengan 50 kali berat kertas yang digunakan sebagai maket struktur yang kita buat. Bisa kita lihat maket struktur ini masih kuat menahan beban 50 kali dari berat beban kertas yang digunakan sebagai maket ini. Yang kedua, kita lakukan uji coba dengan 100 kali berat beban kertas. Setelah kita tambahkan beban lagi, maket ini masih bisa menahan beban 100 kali dari berat beban kertas.
ketiga, kita lakukan uji coba dengan 150 kali berat kertas yang kita jadikan sebagai market struktur. Dan setelah kita letakkan bebannya, bisa kita lihat di sini bahwa market ini masih kuat untuk menahan beban 150 kali dari berat kertas yang kita gunakan sebagai market. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.